Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua, terutama para petani? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan memasang untuk jebakan tikus. Nah, posisi tanaman padi kita ini berumur 65 hari setelah masa tanam atau 65 HST. Tetapi untuk waktu ini ada indikasi dilihat dari adanya jejak tikus dan serangan tikus. Ketika mulai malai padi keluar, justru malah diserang oleh hama tikus. Oke, kita memakai alat seperti kemarin, kita memprioritaskan untuk keamanan. Dalam arti kita memberantas atau menanggulangi hama, kita memikirkan resiko apa yang ditimbulkan karena alat yang kita pasang. Seperti kemarin ini strom tikus tenaga surya memakai panel surya 50 WP. Kita lihat untuk apa yang terdapat di dalam mesin sederhana ini. Kita lihat untuk sistem perubah voltase DC menjadi AC memakai inverter 300 watt. Untuk sumber daya memakai baterai lithium ion dengan kapasitas kurang lebih 17 Ah 12 volt, memakai sistem 3 seri. Untuk pengisian, modul pengisian menggunakan modul MPPT 5 ampere. Kita memakai timer untuk settingan jam sesuai kebutuhan. Sebenarnya untuk traffic atau lalu lintas tikus itu cenderung menjelang malam dan menjelang pagi. Ini. Nah, kita membuat teori dikarenakan untuk sebelah itu kan tidak ada pematang, itu berdekatan dengan kebun atau pekarangan untuk pemukiman tetangga. Kita memasang hanya di sebelah pematang. Ini untuk kawat yang kita pasang dikarenakan ini sudah padi sudah mulai keluar malainya. Kita antisipasi agar tidak merusak. Untuk pengisian bulir kita pasang di pinggir pematang. Jadi untuk sahabatku semua, untuk penanaman padi diusahakan jangan terlalu ke tepi dekat pematang untuk antisipasi hal seperti ini. Untuk menanggulangi hama tikus yang menyerang waktu malai padi sudah keluar. Dikarenakan untuk biaya operasional petani untuk waktu sekarang ini sudah lumayan besar ya, dikarenakan untuk kebutuhan pokok terutama pupuk itu menjadi kendala semua petani. Harga untuk pupuk non subsidi itu sudah hampir tidak terjangkau untuk petani yang mempunyai penghasilan atau menggarap sawah yang cuma
luasan sedikit. Jadi yang bermodal, petani yang bermodal sedikit akan merasa biaya operasional untuk petani sekarang itu berat, sudah terlalu besar. Karena untuk tenaga kerja itu sekarang juga sudah mahal, karena untuk tuntutan biaya hidup sekarang sudah besar. Jadi kita berusaha agar hasil panen tidak, istilahnya tidak dirusak oleh serangan tikus. Karena untuk hal seperti ini kita sudah mentok, mau apa lagi ya. Solusi terakhir memakai sistem setrum, karena untuk tempat yang lokasi seperti ini susah untuk dimana tempat mencari liang atau tempat tinggalnya tikus sudah. Dan kalau seperti posisi padi sudah keluar seperti ini sudah istilahnya ya sudah diharapkan untuk panen. Kecuali kalau masih tanaman kecil itu bisa masih tumbuh lagi, atau istilahnya bahasa Jawanya terubus. Oke, untuk pemasangan kita memakai seperti ini. Untuk penahan atau posisi kawat kita ikat, contohnya seperti ini. Masalahnya kita memakai sistem arus rendah, jadi kita usahakan, ya memang harus diusahakan memakai isolator atau penghambat ketika posisi si kayu untuk penyangga atau tiang dari kawat ini basah, nanti akan memberikan, istilahnya memberikan hubungan langsung dengan si ground atau tanah. Sistemnya kan ini hanya kawat listrik dialiri oleh setrum dari inverter. Jadi ketika ada yang menyentuh dengan tanah, otomatis akan menghidupkan bohlam 100 wattnya. Oke, untuk alat yang kita pasang kita tunggu nanti setelah jam 8 kita lihat efektif untuk alat ini. Oke, sementara kita video kita jeda, kita menunggu nanti malam sekitar jam 8 kita lihat apakah ada tikus yang terkena oleh jebakan kita. Oke, kita lihat untuk alat yang kita pasang ini menyala untuk bohlam 100 watt, berarti ini ada tikus yang terkena. Kita matikan agar voltase baterai tidak cepat habis. Nah, kita terangkan untuk posisi bohlam 100 watt ini ketika menyala, berarti ada tikus yang terkena jebakan melintas di kawat yang telah kita pasang seperti ini. Dan sekaligus bohlam 100 watt ini berfungsi ketika ada orang yang terkena setrum. Otomatis ketika bohlam menyala ini 100 watt, secara otomatis akan menguras voltase baterai. Jadi kecenderungan untuk setrum ketika voltase dari baterai menurun
berarti kan daya setrumnya akan berkurang. Oke, kita melihat untuk di mana tikus yang tersangkut. Oh, ini ada satu. Ada dua. Oke, kita lanjutkan. Ada tiga. Ini ada yang besar, tikus empatnya, berarti dan untuk sebelah ini, untuk pinggir dari perkampungan, kita memasang jaring atau waring agar yang pertama ternak ya, kadang ada ayam yang merusak tanaman padi kita, dan sekaligus juga untuk pengaman agar orang tidak bisa melewati. Ya, kalau bisa melewati harus melewati jaring ini, jadi untuk sekaligus pengaman. Setelah kita mengambil tikus untuk dibawa pulang untuk makanan kucing kesayangan kita, sebelum pulang kita hidupkan untuk alat agar nanti bisa bekerja kembali sampai pagi. Ini kita timer jam 5 pagi akan mati sendiri. Kita hidupkan untuk power on nya. Oke, untuk kita tunggu besok pagi video kami jeda. Oke, sahabatku semua, kita lihat pada pagi hari ini dapat tikus apa tidak, kita lihat. Itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9,
Oke, di sini juga ada ini. Oke, sahabatku semua, tikus yang telah terkena jebakan setrum ini ada 12 ekor. Kenapa untuk waktu pagi hari itu akan lebih banyak dibandingkan waktu menjelang malam? Karena untuk traffic tikus itu antara sore menjelang malam atau petang menjelang malam itu sekitar jam 6 ketika matahari sudah terbenam sampai sekitar jam 8. Untuk pagi ya sekitar waktu subuh antara jam 4 atau mungkin sampai jam 5. Jadi untuk tikus itu efektif memang waktu menjelang malam dan menjelang pagi. Oke, kita lihat. Oke, sahabatku semua, kita lihat apakah voltase baterai masih ada. Untuk kita coba, karena timer untuk alat jebakan ini kita kasih waktu jam 5 pagi sudah off. Oh, masih berfungsi. Berarti kenapa maaf, tadi pada waktu pagi hari masih bisa mendapatkan tikus. Oke, kita lanjutkan untuk video selanjutnya di hari kedua atau malam kedua. Maaf, video kami jeda. Oke, sahabatku semua, untuk malam kedua ini tadi sore turun gerimis jadi agak basah. Oke, kita lihat untuk inverter untuk bolam 100 wattnya menyala, berarti tikus ada yang kena terus padam, berarti ada tikus yang terkena. Oke, kita lihat berapa yang didapat untuk malam kedua. Kita matikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kita menambahkan untuk sebelah sana, kita lihat. Kita lanjutkan besok pagi. Pada malam kedua ini kita mendapatkan 7 ekor tikus.
kita lanjutkan untuk besok pagi. Kita hidupkan untuk alatnya. Sudah. Oke, video kami sudah, kita tunggu untuk esok hari. Oke sahabatku semua, kita lihat untuk waktu pagi hari untuk malam kedua untuk uji coba pemasangan setrum. Kita ini ada satu, lihat untuk masih apakah masih ada tikus yang terkena jebakan tikus kita. Ada lagi dua. Tiga. Empat. Udah 5. Oke sahabatku semua, untuk pengujian malam kedua ini waktu pagi hari kita mendapatkan 5 ekor tikus, tadi malam 7 ekor. Mungkin untuk kali ini, malam ini mendapatkan lebih banyak di waktu malam hari. Mungkin dikarenakan kemarin sore turun hujan, jadi kemungkinan tikus lebih senang menyerang tanaman kita setelah turun hujan. Oke, untuk pengujian kita lanjutkan pada malam ketiga. Mohon maaf video kami jeda. Oke sahabatku semua, untuk pengujian malam ketiga ini tadi turun hujan agak deras. Ini lampu untuk bolam 100 wattnya menyala, kita matikan dulu biar voltase tidak cepat habis. Berarti ada tikus yang terkena setrum. Kita lihat. Ada satu. Dua. Tiga. Untuk pengujian malam ketiga dari alat setrum yang kita pasang mendapatkan 3 ekor tikus.
kita hidupkan untuk inverternya agar bisa nanti bekerja sampai pagi. Oke, untuk video kita lanjutkan untuk esok pagi. Mohon maaf video kami jeda. Oke sahabatku semua, untuk pengujian alat jebakan tikus kita hari ketiga ini tadi saya matikan dan voltase baterai habis. Ini sudah matahari sudah bersinar, jadi untuk panel sudah mengisi. Ini sekitar jam 8 pagi. Kita lihat untuk alat ini sudah menyala lagi, tapi bolam 100 wattnya menyala, berarti ada beban besar. Ini ada tikus yang menempel dengan tanah. Jadi untuk sistem untuk keselamatan, untuk safety-nya kita memakai bolam 100 watt, bertujuan untuk agar ketika kita atau ada orang yang lewat terus terkena atau menginjak kawat yang teraliri listrik dari inverter itu menyalakan lampu 100 wattnya. Kita lihat untuk pagi hari ini mendapatkan berapa tikus yang terkena setrum. Ada 1, 2, 3. Oh, ini tikus yang menempel dengan tanah. Ini menjadi beban besar. Jadi langsung bolam 100 wattnya menyala. Oke, tikus kita ambil agar biar kelihatan untuk cara kerja alat. Ini kan tadi tikus menempel dengan tanah. Oke, video kami jeda. Jadi sebenarnya alat setrum tenaga surya yang kita pakai dulu sebelum kami mengupload video di YouTube, kami gunakan untuk luasan sampai rumah-rumahan di tengah sawah itu. Untuk luasan sekitar 1 hektar mampu untuk mengendalikan, asal kita tahu atau bagaimana cara pemasangan kawat yang benar. Permasalahannya untuk alat yang sistem inverter itu memang berbeda dengan sistem yang memakai listrik dari PLN. Dengan inverter kan ampere, kita menggunakan ampere yang rendah, menggunakan inverter 300 watt. Kalau dihitung secara matematis kurang lebih 1 ampere lebih sedikit. Jadi untuk sistem keselamatannya kita utamakan, tetapi segala sesuatunya ya ada kelemahannya.
Oke, kita lihat untuk ke alat yang kita pasang ke sana. Oke, tikus kita ambil yang kedua, kita bawa tas kresek. Tikus ketiga. Oke, setelah tikus kita ambil, berarti untuk kawat terbebas dari beban. Kita lihat untuk setelah kita ambil tikusnya, bohlam 100 wattnya sudah tidak menyala. Berarti yang sistem seperti ini kita pakai untuk keselamatan kita sendiri. Memang untuk setrum memakai baterai dan inverter mempunyai kelemahan dikarenakan menggunakan ampere kecil. Jadi ketika penopang atau penyangga kawatnya itu kan kita buat dari bambu kita belah, kita jadikan sedemikian, kita kasih isolator seperti ini, berfungsi untuk mengantisipasi karena air bersifat kapiler akan merambat naik ke atas. Nah, ketika tidak memakai isolator nanti akan menghubungkan kawat dikarenakan ada kapilaritas air. Kita lihat untuk seperti ini, kita kita dekatkan. Kita lihat untuk penyangga yang kita lihatkan kawat yang untuk sebagai jebakan tikusnya kan, nah, terlihat ini hitam basah. Nah, fungsi dari isolator ini untuk menghambat dari sifat air, karena kan untuk ketika kawat menyentuh dengan penyangga yang basah otomatis akan menjadi beban dan baterai cepat habis voltasenya. Oke, untuk cara pembuatannya kita buatkan video di lain kesempatan. Untuk alat kita efektifkan sampai 5 hari atau 7 hari agar tikus benar-benar bisa kita tanggulangi agar bisa maksimal. Dan kami menyarankan untuk pemasangan kawat, dikarenakan untuk kali ini kita buat video hanya sebagai simulasi, dan karena untuk serangan tikus terjadi karena seperti ini, malai padi sudah keluar. Kita memasang kalau di antara sela rumpun padi ini akan merusak si malai padinya. Jadi hanya batas simulasi, jadi efektif atau lebih aman untuk keselamatan karena sistem seperti ini ya seperti kemarin kita harus sedemikian rumit, atau maksud kami membutuhkan waktu tambahan untuk mengambil tikus. Semisal ketika kita menghidupkan inverter kan otomatis hidup sekitar menjelang petang, jam setengah 6 pagi atau mohon maaf jam setengah 6 sore atau jam 6 sore. Diusahakan untuk kita harus mengambil tikus di waktu habis isya sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam.
dikarenakan untuk efektif atau lalu lintas tikus itu lebih banyak di waktu menjelang malam. Diusahakan kita bisa mengambil tikus yang terkena agar efektivitas alat atau efisiensi alat bisa masih digunakan untuk satu malam, atau kita setting untuk timernya. Nanti kita bahas untuk di cara pembuatan. Oke, jadi kita menyarankan, karena kita kalau mengitari waktu mungkin ketika pematang ini basah, ketika musim penghujan, ya ada kemungkinan untuk terpeleset atau ya, tapi jangan jauh-jauh, masa kita biar dekat untuk pengambilan tikus, kita bisa meraihnya dengan, maksudnya kita rutin tiap malam. Jadi memang alat itu ya ada keterbatasan. Ya intinya kita memprioritaskan untuk keselamatan diri kita sendiri. Oke, saya kira video kami cukupkan. Mohon maaf terlalu panjang durasi videonya, agar kita tidak gagal paham. Masalahnya untuk seperti ini, waktu penghujan, ini kelemahannya juga ketika musim penghujan seharian tidak panas, ini voltase baterai ya mungkin tidak bisa mengisi secara penuh. Kita harus punya baterai cadangan yang kita charger atau kita cas di rumah untuk dipasang ketika baterai tidak terisi penuh. Semisal kalau serangan tikusnya masih banyak. Semoga video dari kami bermanfaat. Tak lupa kami selalu mengucapkan semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.